kiamat. Nah, kalau orang yang tidak bisa melihat wajah Rasul nanti di hari kiamat, berarti ini orang-orang yang mungkin kelompok yang tidak baik. Jadi na'udzubillah min jangan sampai kita nanti di hari kiamat tidak bisa mendapat kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu kita cinta sama ulama-ulama, cinta sama habaib. Sebab kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Ini kalau saya nunjuk begini itu bukan berarti satu ya. Kalau begitu kemana? Gimana? Ini dah. Jadi almar'u almar'u ma'aman ahabba. Ya. Jadi seseorang itu dikumpulkan nanti bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, kalau kita sekarang cinta nih para habaib, kita cinta sama ulama-ulama, kita cinta dengan para asatizah, para ya orang-orang yang solih tapi yang istiqomah. Ini ada garis bawah ini ya. Ulama habaib yang istiqomah, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau kita cinta sama mereka, mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dikumpulkan sama ulama, sama habaib yang istiqomah aja sudah bahagia, senang betul kita. Apalagi kita bisa melihat wajah Rasul, apalagi kita bisa bersama-sama dengan Rasul, itu lebih bahagia lagi. Makanya kita punya keinginan, ya Allah, ya suatu saat nanti manakala kita sudah berada di alam barzakh, sudah berada di yaumul qiyamah, berikan kemampuan kepada kami sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melihat wajah Rasulullah, wajah kekasih Engkau ya Allah. Selama ini memang kita belum pernah melihat wajah Rasul. Kalau saya tanya Bapak saudara yang hadir di sini nih, pernah nggak melihat wajah Nabi? Pernah nggak melihat wajah Nabi? Tapi percaya nggak dengan Nabi? Percaya. Makanya ada satu hadis, tuba liman ro'ani wa ama Nabi. Beruntung orang-orang yang memang dapat melihat saya, kemudian beriman kepada saya. Seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang sezaman hidupnya dengan Rasulullah. Mereka melihat Rasul, mereka juga beriman kepada Rasul. Itu beruntung. Karena kenapa? Karena banyak yang melihat Nabi saat-saat zaman Nabi, tapi mereka tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dambur. Nah, itu mereka tiap hari bisa ketemu dengan Nabi, tapi beriman nggak? Tidak. Makanya ada hadis tuba liman ya rohani wa ama Nabi. Dia melihat dan dia beriman kepada saya. Tapi di dalam kitab min khosa'isi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang menjelaskan summa tuba. Di situ hadisnya menjelaskan sab'a marrat 7 kali. Wa fi riwayatin ukhra salasa marrat. Tuba disebutkan 7 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 3 kali. Kalau 7 kali banyak banget ya. Tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Ya, tuba. Nah, itu dalam kitab min khosa'is umat Muhammad di situ dijelaskan. Ya, satu riwayat ya 3 kali, satu riwayat 7 kali. Beruntung. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah melihat saya, jauh hidupnya dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wa amana bi, namun dia beriman kepada saya. Nah, mudah-mudahan anggota forum komunikasi masjid mushola Jakarta Barat dan Selatan, termasuk orang yang tidak pernah sezaman dengan Nabi, bahkan jauh entah berapa abad, 14 abad yang lalu kita ya dengan Rasulullah
alhamdulillah kita beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita berusaha untuk melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kita berharap supaya dapat melihat wajah Rasulullah nanti di hari kiamat. Tapi ada nih 3 kelompok bapak saudara yang tidak bisa melihat wajah Rasul. Siapa? Saya percepat ya. Yang pertama, akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya bapak saudara, hadirin hadirat, kita hidup di dunia ini ada sebabnya. Allah lahirkan melalui orang tua kita, ya kan? Semuanya lahir dari orang tua kan? Iya, kita punya orang tua nggak? Punya. Kita punya orang tua. Kalau ada yang lahir dari penggal pisang kan? Nggak ada. Semuanya lahir dari orang tua. Walaupun kita udah tua, tapi kita punya orang tua. Berbaik-baiklah kita kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Apalagi yang masih punya orang tua sampai sekarang, baik-baiklah. Ya, ini lagi banyak bandeng gede, bawain. Ya, orang tua bawain, jangan ya nunggu minta. Orang tua saya kagak minta bandeng, saya kagak kasih bandeng. Bukan imleknya, bukan, tapi lihat bandengnya. Ini bandeng cakep banget, gede. Ya, dah, bismillah kita beliin, nyenengin orang tua. Bagus gak kira? Bagus gak kira-kira? Itu orang Betawi dulu begitu ajarannya. Ada bandeng gede bawain orang tua, bawain juga mertua. Coba orang tua sama mertua sama. Ya, masih punya mertua enggak, Pak? Masih punya mertua? Bawain bandeng, Pak ya. Bawain bandeng. Kalau enggak punya mertua, cari lagi mertua ya. Enggak apa-apa cari mertua baru. Itu yang pertama. Ya, birrul walidain ya. Kalau pengen melihat wajah Rasulullah. Nah, singkat aja. Yang kedua, tarikus sunnati. Orang yang tidak bisa melihat wajah Rasul nanti di hari kiamat siapa? Tarikus sunnati. Orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Sunnah Nabi banyak bapak saudara. Di antaranya menghidupkan majlis-majlis ilmu. Kita hidupkan majlis ilmu berarti sunnah Rasul. Sholat berjamaah itu berarti sunnah Rasul. Ya, mudah-mudahan dengan forum komunikasi masjid dan mushola, begitu ada pengajian-pengajian baik di mushola yang dekat rumah kita, baik masjid yang dekat rumah kita, tolong ditakmirkan, tolong diramaikan. Sholat jamaah, majelis taklim, insya Allah ini salah satu kegiatan yang bisa membuat iman kita kuat dan mantap. Sebab kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu grafiknya kadang-kadang pasang surut. Makanya kata Nabi, ya, suruh perbarui iman kita, jadidu imanakum, reformasikan iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami mereformasi iman kami ya Rasulullah? Kata Nabi, aksiru qaula la ilaha illallah. Berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Artinya kita dalami kalimat tauhid, kita dalami ilmu tauhid, kita dalami ilmu fikih, dan kita dalami ilmu tasawuf. Insya Allah dengan hadir di majelis ilmu, dengan kita ya terus meramaikan sholat-sholat berjamaah dan syiar-syiar Islam seperti ini, mudah-mudahan insya Allah iman kita selalu kuat. Lebih-lebih hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Tolong dijaga benar iman kita ya. Dengan kita mendengar nasihat-nasihat dari para habaib, para ulama, mudah-mudahan kita bisa konsekuen dan istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, siapa orang yang tidak bisa melihat wajah Rasul? Zukirtu ismi indahu falam yusalli. Disebut nama saya di sisinya, namun dia pora-pora saja, enggak pernah mengucapkan selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita dianjurkan yuk sebagai orang beriman. Allah sudah contohkan
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yuk kita banyak-banyak baca selawat nih, ademkan suasana yang semakin panas saat ini dengan banyak baca selawat. Mudah-mudahan jadi pada adem. Ya, banyakin baca sholawat kepada ya junjungan kita, kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita hadir dalam acara forum komunikasi masjid dan musola sekaligus peringatan Maulid yang diadakan di Musola Al Barokah, mudah-mudahan kita termasuk sosok manusia yang senantiasa birrul walidain, yang kedua yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dan yang ketiga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering membaca sholawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas